Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi. Itu surat yang ke-18 yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita untuk membacanya sepekan sekali. Tiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Karena keutamaan baca surat Al-Kahfi banyak. Di antaranya barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal surat Al-Kahfi atau dari akhir surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka dia akan diselamatkan dari fitnah dajjal. Di antaranya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan berikan bagi dia cahaya di antara dua Jumat. Kata para ulama, maksudnya yaitu Allah akan berikan taufik kepada dia seakan-akan ada cahaya baginya sehingga dia terjauhkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah sata'a lahu nurun min tahti qadamayhi ila ananis sama' yudhi'u lahu yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi, maka akan keluar cahaya dari bawah kakinya sampai ke atas, sampai ke langit. Kapan? Pada hari kiamat, memberi cahaya, menerangi dia di hadapannya. Oleh karenanya surat Al-Kahfi memiliki keutamaan yang sangat indah, bermanfaat bagi kita di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Tentunya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita membaca surat Al-Kahfi sepekan sekali, ini menunjukkan surat Al-Kahfi surat yang penting. Buktinya dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca sepekan sekali. Maka kita perlu mengetahui apa sih kandungan dari surat Al-Kahfi ini. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang kisah-kisah. Ada 4 kisah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka masuk dalam goa kemudian tidur dalam goa tersebut. Setelah itu Allah berpindah pada kisah berikutnya, kisah dialog antara sahibul jannatain, seorang yang diberikan oleh Allah 2 kebun yang rindang, 2 kebun yang subur, yang dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala tatkala dia berdialog dengan sahabatnya yang mukmin. Kisah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan yang terakhir Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah Dzulqarnain yang kemudian membuat bendungan untuk menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an semuanya ada faedahnya. Mustahil Allah sebutkan kisah tanpa memiliki faedah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Bacakanlah kisah-kisah, sampaikanlah kisah-kisah kepada mereka agar mereka berfikir. Perhatikan di sini. Allah mengkaitkan antara kisah dengan berfikir. Kenapa? Para ulama menyebutkan barang siapa yang semakin cerdas, dia membaca kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukan hanya kisah-kisah dongeng. Kisah Al-Quran bukan kisah dongeng pengantar tidur, tidak. Maka haditha yuftara. Kisah-kisah dalam Al-Quran bukanlah kisah fiktif atau kisah dongeng pengantar tidur, tidak. Tetapi kisah yang benar-benar mengandung faedah-faedah. Sehingga Allah mengatakan, la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah, semoga mereka berfikir. Artinya semakin orang berfikir, semakin orang memeras otak untuk mengambil faedah-faedah, maka dia akan semakin bisa mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir.
Orang yang tidak berfikir tidak akan mendapatkan ibrah, tidak akan mendapatkan pelajaran. Maka ini menantang kita untuk merenungkan tentang faedah-faedah dari kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara uslub Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan keimanan kepada hamba-hambanya adalah dengan metode kisah. Al-Quran memiliki banyak metode, seperti Allah menyebutkan tentang masalah keimanan dalam Al-Quran, masalah akidah, masalah hari akhir, masalah iman kepada Allah, kepada malaikat, Allah sebut dalam Al-Quran. Demikian juga Allah sebutkan tentang ahkam dalam Al-Quran, hukum-hukum. Bahkan Allah juga sebutkan tentang adab-adab dalam Al-Quran. Di antaranya Allah sebutkan kisah-kisah. Dan kisah dalam Al-Quran tidak sedikit, kisah banyak dalam Al-Quran. Ini menunjukkan metode menyampaikan kisah. Kalau kisah itu benar, merupakan metode yang jitu. Karena metode yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kisah tersebut makana haditsa yuftara, bukan kisah buat-buatan, tapi kisah yang benar-benar terjadi. Karena tatkala Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah, maka seakan-akan itu merupakan praktek nyata dari dalil. Terkadang seorang disampaikan dalil, dia kurang paham bagaimana aplikasinya, bagaimana prakteknya. Namun tatkala disampaikan kisah, inilah praktek dari dalil-dalil yang ada. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan menyampaikan kisah pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Para pemuda yang mereka tidur dalam goa dengan waktu yang sangat lama. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan sebab nuzul surat Al-Kahfi. Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq, beliau menyebutkan bahwasanya sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang mereka pergi menemui pendeta Yahudi, para pendeta Yahudi. Jadi orang musyrikin ini selalu mencari kelemahan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membatalkan dan ingin membatilkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Maka diutuslah dua orang dari kaum Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith. Keduanya pergi menemui para pendeta Yahudi. Dan kemudian berbicara, bermusyawarah dengan para pendeta Yahudi ini tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendeta Yahudi memberikan masukan kepada mereka. Kata para pendeta Yahudi, karena mereka punya pengetahuan tentang kisah-kisah masa lalu, berbeda dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin enggak punya kitab suci. Orang-orang Yahudi mereka punya Taurat, mereka punya kisah para nabi, mereka punya kisah-kisah yang menakjubkan. Maka mereka menyuruh orang-orang Quraisy untuk memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan 3 pertanyaan. Kalau 3 pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Nabi Muhammad SAW tidak bisa menjawab, farrajul mutaqawwil, maka Nabi Muhammad hanyalah seorang pendusta. Pertanyaan pertama, kata pendeta Yahudi, saluhu an fityatin kharaju dhahabu fid dahril awal. Madza kana amruhum. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di masa lampau atau di awal hari. Bagaimana kisah mereka? Sesungguhnya kisah mereka menakjubkan. Wasaluhu, dan tanyalah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada dia si Muhammad, an rajulin tawafin, tentang seorang pengembara, balagha masyariqal ardi wa magharibiha, yang telah sampai pada timur bumi dan telah sampai pada barat bumi. Madza naba'uhu, bagaimana kabar lelaki ini? Maksudnya tentang Dzulqarnain. Pertanyaan yang ketiga, saluhu anir ruh, tanyalah kepada Muhammad tentang ruh. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Harith begitu gembira mendapatkan 3 teka-teki yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Pulanglah mereka ketemu para pembesar-pembesar Quraisy. Akhirnya datanglah orang-orang Quraisy mengetes Nabi SAW. Kalau kita perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendeta Yahudi ini adalah pertanyaan ta'jiz, pertanyaan yang memang tidak ingin bisa dijawab. Kalau orang kasih teka-teki, harusnya kasih kata-kata kunci. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan kepada Muhammad tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, perkara mereka menakjubkan. Ini terlalu global. Para pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak. Ada di Lombok pagi hari keluar, ada di Bima di pagi hari keluar, ada di Irian para pemuda keluar. Itu terlalu global. Ya. Kalau kasih teka-teki ya, ada para pemuda yang keluar pada tahun sekian, atau di abad berapa, atau di zaman Nabi siapa. Ini baru mungkin bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan tentang para pemuda yang mereka keluar di pagi hari, atau di zaman lampau, bagaimana kisah mereka yang menakjubkan. Tidak disebutkan sama sekali tentang goa. Jadi memang pertanyaan ingin membuat Nabi tidak bisa jawab.
Pertanyaan kedua pun demikian, sangat global, sangat umum. Tanyalah kepada Muhammad tentang seorang pengembara yang telah sampai ke barat bumi maupun ke timur bumi. Mana ba'uhu, bagaimana kisah orang ini? Ini juga namanya pengembara banyak. Bajak laut pun sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi. Padahal maksud dia adalah siapa? Dzulqarnain. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ruh. Maka Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, dia mengatakan bahwasanya sa'ukhbirukum ghadan, saya akan kabarkan kepada kalian besok. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat sebagai jawaban kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditunggulah oleh orang-orang kafir Quraisy, besok enggak ada jawaban. Besoknya lagi, lusa tidak ada jawaban. Kalau tidak salah sampai 15 hari atau 2 pekan baru kemudian turun surat Al-Kahfi. Tatkala tidak turun maka orang-orang kafir Quraisy mulai mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini rajul mutaqawwil, ini orang pendusta. Mana jawabannya? Kalau dia nabi dia harusnya tahu jawabannya. Namun setelah 2 minggu, baru kemudian turunlah surat Al-Kahfi. Inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh seluruh para ahli tafsir. Ya, meskipun dalam sanadnya masih dipermasalahkan, tetapi inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang turun surat Al-Kahfi. Demikianlah kajian kita pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.